Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan belajar tentang DHP. Apa itu DHP? DHP adalah sebuah OS distribusi dari Linux Debian, dimana yang hanya memakai resource yang minimal ya, untuk mengurangi istilahnya mengurangi resource ya, atau sumber daya, biar nggak terlalu banyak, meminimalisir sumber daya lah. Contohnya agar pemakaian RAM, disk, dan ini banyak digunakan pada Raspberry Pi ya. Terus boleh dilihat contohnya ini. Di sini saya akan menggunakan KVM Proxmox ya. Jadi Raspberry Pi yang ini sering menggunakan DHP ini ya, tapi kali ini kita akan menggunakan VM Proxmox. Nah, ini saya langsung download dari Proxmox nya. Kita masukkan yang pertama link URL nya, kita copy, terakhir ya, ini teks terakhir itu kita pastekan dan kita download. Dan kalau di sini kita cek ya, kita cek kalau ini nanti muncul ada tulisan misalkan statusnya running, nah kayak gini, ini berarti tandanya sudah mulai ngedownload ya, berhasil ya. Tapi nanti kalau gagal, coba teman-teman cek name servers dari Proxmox ya, dari Proxmox teman-teman, apakah name servernya mengarah ke DNS Google atau DNS Cloudflare atau enggak. Kalau belum mengarah, coba diarahkan dulu untuk sementara download ya. Nah, seperti ini udah oke. Kita close saja. Kita close. Kita lanjut. Kita buat VM-nya. Nah, di sini biarkan saja. Kita kasih nama dulu ya. Kasih nama. Nah, ini kebetulan udah 53% ya. Kasih nama DHP. Selanjutnya kita next. Nah, di sini storage yang kita download tadi, karena saya menggunakan isopool, jadi saya pilih yang isopool ya, untuk agar tampil tadi yang kita download tadi ya, masuknya kemana. Nah, iso image-nya. Nah, kita ambil DHP. Nah, ini aja OS-nya minimal ya, ringan ya. Nah, kemudian kita akan lakukan next ya. Kita next. Nah, di disknya ini kita gunakan 32 GB, udah cukup ya. Kemudian core-nya satu aja minimal, karena kita install apa-apa. Nah, ini kita ganti menjadi 4 GB, setara 4096. Kita next. Oke, kita cek lagi. Setelah itu kita next, dan kita akan mulai start after create ini ya, VM ini. Kita pilih finish. Oke, akan muncul nanti di sebelah kiri ya. Coba kita muncul sebelah kiri, DHP paling bawah. Nah, ini kita lihat. Nah, kenapa kita install DHP di Proxmox? Karena kita akan menginstal paket-paket nantinya yang dibutuhkan, yang sesuai dengan keinginan kita saja. Nah, ini kita pilih install DHP. Kita hanya memerlukan paket-paket yang kita inginkan saja. Jadi paket-paket yang tidak diinginkan akan dihapus secara otomatis ya, atau tidak diinkludkan ya, atau kita memilih sendirilah gitu, bahasa kasarnya enaknya ya. Seperti contohnya kita ingin menginstal OpenSSH, atau kita akan menginstal Nextcloud dan lain sebagainya, atau misal Docker, atau P-hole dan lain sebagainya ya, termasuk ZeroTire ya. Nah, nanti bisa di searching ya, atau bisa kita menambahkan manual untuk ininya ya, repositorinya. Jadi langsung dijalankan di DHP nya. Nah, ini kita oke aja.
Ini peringatan ya, akan mengoverride ya, bahwasanya ini 32 GB ini akan mengoverride ya, dan data yang data kalau cuma 32 GB total disknya akan kehapus gitu, bahasanya seperti itu. Tapi kalau masih banyak ya biasanya enggak sih. Oke, ini sedang proses ya, kita tunggu saja. DHP ini biasanya dipakai untuk automation atau untuk menjalankan bot ya, karena super ringan ya, makanya dipakai automation atau automation itu biasanya kan pakai Raspberry Pi itu. Nah, jadi DHP ini sangat ringan lah begitu resource-nya. Oke, ini sedang ini ya, jalan ya. Nah, ini contoh Raspberry Pi-nya. Oke, kita bisa lihat ya, versinya beda-beda ya, tipe-tipenya juga beda. Jadi teman-teman ketika beli Raspberry Pi ya sesuaikan aja. Kemudian ini bisa dipakai untuk VM, VirtualBox, kemudian Proxmox, dan ini ada Hyper-V untuk Windows ya. Karena saya menggunakan Proxmox, jadi saya download yang untuk ke Proxmox saja. Nah, selanjutnya kita coba buka lagi. Nah, ini udah selesai kayaknya. Kita akan start now. Dia akan menjalankan. Oke, kita tunggu bentar. Nah, ini dikasih loginnya untuk username root, kemudian nah untuk LAN IP-nya ini ya, LAN IP-nya lokal ya. Nah, untuk username-nya root, kemudian passwordnya DHP, itu defaultnya ya. Nah, untuk root. Nah, biasanya kita nanti suruh ngubah setelah login. Kita login dulu untuk biar langsung update sendiri ya, otomatis ya. Jika kita login, DHP akan melakukan update otomatis. Nah, DHP update ya. Untuk mengupdate-nya ketik aja DHP update, itu untuk update ya. Dan untuk melakukan untuk menampilkan pencarian software atau install, itu kita ketikkan aja biasanya DHP software, DHP strip software gitu ya. Dia akan muncul nanti untuk DHP nya. Nah, seperti itu, ada DHP software ya, itu menginstal ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita suruh pilih keyboard. Nah, kita cari keyboard yang English US ya. Mana sih? Kita cari dulu ke bawah coba. Kita terlalu bawah ini. Coba ke atasin lagi. US. Oke, selanjutnya, nah di sini kan ini password dan username-nya defaultnya root, sama passwordnya DHP ya. Nah di sini kita suruh masuk ganti passwordnya, biar jangan menggunakan DHP. Kita ganti dulu passwordnya, masukin. Oke, konfirmasi. Kita masukin lagi yang sama. Oke, masukin lagi sekali lagi, kan untuk mengenkriptnya ya. Oke,
Oke, kita konfirmasi sekali lagi. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Nah, untuk help itu untuk bantuan. Nah, kita ini pilih yang security option. Nah, kita namanya rubah dulu deh menjadi ini punya saya DHP Home Lab. Nah, seperti ini ya. Oke, kita exit back. Kita back. Kemudian oke, kita exit lagi. Selanjutnya kita kita pilih yang SSH servernya itu Dropbear ya, bener ya. Nah, kalau udah kita install, kita pilih yang Dropbear dulu. Kalau udah kita install, lakukan install. Kita oke. Kita tunggu sebentar ya. Coba kita select ke apa isinya, coba opt out ini upload data, maksudnya gimana ini, coba kita select. Oh ya, ini. Nah, ini kita masuk dan kita akan cek SSH. Belum ada, kita akan install nanti open SSH nya ya, open SSH nya sama ZeroTier nya ya. Ini untuk digunakan untuk nanti remote jarak jauh ya. Nah, kita masuk di DHP software, nanti kita masuk lagi, kita cari softwarenya ya. Nah, browse, kita cari yang udah ada di pada list yang sudah ada. Nah, ini kita cari open SSH pertama, open SSH. Open SSH. Nah, ini banyak ya, kadang-kadang matanya jereng ya. Open SSH. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini temu ya, SSH client, bawahnya ada open SSH. Nah, kita tekan spasi biar jadi tanda bintang gitu. Oke. Coba, oh, kita satu lagi sekalian aja ya, ini bisa banyak, bisa multi, jadi kita sekalian aja cari nanti. Oh, maaf nih, keluar kita. Kita masuk ke browse software lagi, kita jadi ZeroTier nya sekalian ya, ZeroTier. Jika belum ada, teman-teman bisa menambahkan sendiri ya untuk linknya ya. Oke. Kita cek dulu. Teman-teman, jika ada yang salah atau ini, teman-teman bisa komen ya. Atau saya soalnya masih newbie nih ya, masih belajaran juga nih, bukan tutorial sebenarnya lebih ke belajar bareng aja nih. Oke, ZeroTier. Nah, itu ketemu nih, kita spasi, habis itu tekan tab aja ya, atau bawain ada tulisannya confirm, kita enter. Habis itu kita lakukan install ya, go start installation selected software, kita oke. Nah, dia akan menginstal open SSH dengan ZeroTier ya, jadi dia akan menginstal open SSH dengan ZeroTier. Kita tunggu sebentar, ini lagi install paket yang dibutuhkan. Oke. Nah, ini install komplit. Oke, install komplit. Nah, coba kita ketikkan ZeroTier CLI status. Jika sudah muncul ada ID online, berarti sudah berhasil menginstal ZeroTier ya. Kita ketikkan SSH, apakah udah tampil? Kalau udah tampil perintah, berarti sudah ada open SSH sudah berhasil diinstal juga ya SSH. Nah, ini sudah berhasil ya. Untuk perintah-perintah lainnya saya masih
kurang paham ya. Saya sudah status sistem CTL apa ya, yang salah SSH aja. Ini udah mengindikasikan bahwa SSH ini sudah berhasil diinstal ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, mungkin itu saja tutorial pada kali ini atau belajar bareng kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. See you, ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.